Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita melangkah ke hal-hal teknis, saya akan perkenalkan terlebih dahulu siapa sih saya dan kenapa tiba-tiba muncul di grup WSP PTK ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Antonio. Saya asalnya dari Bandung, tapi untuk sekarang itu domisilinya di Cilacap. Nah, eh, saya ingin memperkenalkan diri. Kenapa? Karena ini sangat penting ya buat teman-teman, karena kita akan melakukan proyek bersama, proyek yang akan membantu untuk mengoptimalisasi website teman-teman melalui project yaitu PBN atau Private Blog Network. Jadi nanti Private Blog Network itu kan akan kita kerjakan bersama ya. Jadi di sini kan saya selaku admin, teman-teman harus tahu dulu saya itu siapa gitu, backgroundnya seperti apa. Ya saya pikir teman-teman harus tahu gitu ya. Uh, saya sebenarnya sudah lama mengenal SEO ya, dan saya termasuk salah satu orang yang merasakan manisnya SEO gitu. Manisnya SEO itu ya bukan berarti tanpa perjuangan ya. Ada proses yang saya jalani, ada proses belajar, ada trial error yang saya hadapi gitu sampai akhirnya saya menemukan sebuah titik, oh ternyata SEO itu sangat bagus untuk sebuah bisnis dan memang benar-benar menghasilkan gitu. Uh, saya sebetulnya saya sebenarnya sudah lama ya belajar SEO itu, kurang lebih sekitar sekarang 2004 ya. Kalau nggak salah sekitar 2011 saya sudah mulai belajar internet marketing atau digital marketing itu. Uh, nah, ini tahun berapa nih? Tahun 2011 ya. Ini tahun 2011 itu saya sudah mendapatkan dolar pertama dari AdSense. Tapi ini AdSense yang saya bangun dari website ya. Jadi saya bikin website. Website pertama saya, project pertama di tahun 2011 itu ini ya. Tapi sekarang udah nggak aktif. Ini website pertama saya, medyoga.com ya. Saya mendapatkan pundi-pundi dolar itu ya dari sini gitu. Jadi eh, saya sebetulnya sudah lama belajar mengenai bagaimana caranya membuat website gitu, bagaimana caranya mengoptimasi sebuah website atau SEO gitu. Saya sudah belajar. Mungkin kalau misalkan teman-teman mulai belajar dari tahun 2010 atau 2011, mungkin teman-teman mengenal yang namanya Ana Akhira ya, dengan sekolah internet marketingnya yaitu Asian Brands. Asian Brands itu foundernya Ana Akhira, dan mungkin Pak Putra juga mungkin mengenal ya Ana Akhira gitu, karena kan Pak Putra juga sudah lama belajar mengenai internet marketing gitu. Jadi Ana Akhira itu kalau menurut saya guru yang sangat berkesan, yang sampai sekarang yang mungkin belum ada penggantinya. Karena kenapa? Ana Akhira itu, Asian Brain itu banyak melahirkan guru gitu, banyak melahirkan guru-guru internet marketing atau digital marketing gitu. Jadi guru yang banyak menghasilkan guru internet marketing gitu, itu hebatnya beliau gitu. Tapi sekarang Asian Brand sudah tidak ada lagi, tapi sampai sekarang murid-muridnya tersebar di seluruh Indonesia bahkan dunia ya.
Ini website pertama saya yang saya bangun di tahun 2011 ya, Januari 2011, dan ini dolar pertama saya dari website saya ya. Di samping itu juga saya pernah buat website juga tentang menjual lisensi Paytrend ya. Ini di tahun 2017 ya. Jadi berkat website ini saya pernah diundang oleh Ustadz Yusuf Mansur untuk bertemu dan ngobrol secara langsung dengan saya, karena saya berhasil menjual ribuan lisensi kurang dari 1 tahun gitu, ribuan lisensi. Jadi perharinya itu saya bisa dapat closingan antara 3 sampai 8 per hari gitu, dengan keuntungan rata-rata per harinya itu per lisensinya itu 75.000. Jadi ya rata-rata per harinya pada saat itu saya bisa dapat ya kurang lebih sekitar 500 sampai 700.000 dari hanya menjual lisensi Paytrend ya. Terus saya juga pernah menjual produk ini kosmetik ya, kalau buat cewek-cewek atau perempuan yang mungkin sudah familiar ya dengan namanya kosmetik ya. Saya pernah menjual ini, saya tidak punya stok produk kosmetik ini ya, tapi saya bisa menjual produk kosmetik ini. Dan pada saat itu memang di Indonesia itu masih jarang sekali yang menjual produk ini ya. Untuk menjual produk ini bahkan saya harus mengimpor dari negara tetangga, dari Malaysia, dari Singapura gitu. Jadi begitu ada orderan masuk, saya order ke Malaysia atau Singapura gitu ya, baru nanti saya kirim ke customer. Jadi buat teman-teman yang sekarang baru menjalani dropship, sebetulnya saya sudah menjalaninya dari tahun 2016 ya. Tahun 2016 itu saya sudah bermain seperti itu. Jadi saya pernah bermain tentang Google AdSense, toko online, dan affiliate gitu ya. Nah kalau untuk affiliate itu yang terkenal dulu di tahun 2011, 2015 itu Amazon.com ya. Jadi affiliate yang menjual barang-barang atau produk dari Amazon.com. Nah ini. Jadi saya pernah dapat komisi juga dari penjualan produk Amazon gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang Tokopedia, Shopee itu buka program affiliate, saya sudah memulainya di tahun 2011 ya. Ya sistemnya sama seperti itu, program affiliate juga. Jadi kita rekomendasikan, sebar link di media sosial atau di internet atau di website. Nanti kalau ada orang yang beli, kita dapat komisinya gitu ya. Nah itu. Kesuksesan yang saya rasakan dari SEO ini memang tidak hadir begitu saja, tidak serta-merta langsung saya rasakan manisnya. Tentu ada pekerjaan-pekerjaan, ada jerih payah, ada pengorbanan yang harus saya lakukan. Saya harus belajar, saya harus investasi, harus membeli ini, harus membeli itu, harus pakai tool ini, pakai tool itu. Banyak sekali yang saya lakukan, banyak sekali yang harus saya kerjakan, hingga akhirnya saya bisa mulai merasakan, oh iya ternyata SEO ini bagus untuk mengoptimalisasi sebuah website, bagus untuk menghasilkan konversi, bisa mendatangkan leads, bisa mendatangkan penjualan, bisa mendatangkan closingan gitu ya. Jadi nah buat teman-teman, saya mengajak gitu ya untuk kita sama-sama bekerja sama untuk membangun sebuah PBN supaya website teman-teman bisa teroptimasi
gitu. Kalau websitenya sudah bisa teroptimalisasi, maka website teman-teman pun akan bisa bersaing dengan ratusan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran website yang lain gitu ya. Karena percuma kita bikin sebuah website tanpa adanya proses optimasi, nanti websitenya sepi, nggak ada trafficnya. Kalau nggak ada trafficnya, nggak ada leadnya. Kalau nggak ada leadnya, gimana teman-teman bisa closing gitu. Nah, salah satu metode yang nantinya akan saya share, yang akan saya ajarkan, yang akan saya bagi itu ya eh, melalui optimasi page berupa SEO ya, SEO of page yang nantinya akan kita bangun itu berupa PBN ya. Nah, ini sebelumnya kan kemarin sudah saya jelaskan ya teman-teman. Jadi ada banyak sekali pekerjaan off-page atau link building itu, tapi yang akan kita fokuskan itu nanti di PBN-nya ya, di PBN-nya ini. Nah, karena ini pengalaman saya di sini gitu, saya sudah mencoba mana ya? Nah, saya sudah coba ini ya, gitu ya, tapi hasilnya kurang maksimal. Akhirnya saya pelajari lagi kira-kira apa nih yang bisa lebih cepat, bisa lebih efektif gitu. Dan ternyata pengalaman saya yang membuat saya berhasil dan merasakan manisnya dari SEO itu ya PBN gitu. Kenapa harus PBN? Ya lebih cepat terindeks, tanpa moderasi, powerful, lebih efisien, dan masih banyak lagi keuntungannya atau benefit lainnya dari PBN ini gitu ya. Saya juga mendapatkan titik balik keberhasilan itu karena ini gitu. Jadi nanti yang akan saya share untuk teman-teman ini juga gitu, tapi bukan berarti kita tidak mempelajari ini ya. Nanti saya akan share juga dan akan bahas juga beberapa jenis untuk optimasi off-page-nya juga, metode yang lainnya juga gitu ya. Tapi untuk saat ini fokusnya kita kesini dulu ya, ke PBN dulu gitu. Nah, nanti insya Allah malam kita ketemu lagi untuk membahas masalah teknis, apa saja yang harus dilakukan, prosesnya seperti apa, dan berapa biayanya gitu ya. Nah, nanti itu akan kita diskusikan lewat Zoom ya, karena ini ada biaya yang harus dikeluarkan gitu. Nah, nanti ini yang nantinya akan kita buat kesepakatan nih, mau pilih yang low power, medium power, atau high power gitu. Tapi saran saya sih, saya lebih prefer ke dua ini ya, medium power atau high power gitu. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh ke efisiensi dan prosesnya bisa lebih cepat gitu. Di sisi lain juga ibaratnya tuh kayak gini, kalau low power kita harus lebih banyak lagi websitenya ya, otomatis pekerjaan kita akan lebih banyak gitu. Tapi powernya lebih bagus yang medium power atau high power gitu. Jadi ibaratnya tuh nanti kalau low power itu setiap orang itu mungkin harus punya dua website gitu ya. Tapi kalau medium power cukup satu website gitu. Nah, nanti dua website itu kan harus di rawat sama masing-masing peserta ya. Nah, kalau medium power itu kan cuman satu gitu ya, satu website yang dirawat, jadi otomatis nanti lebih efisien juga gitu, dengan power yang sama tapi tenaga yang berbeda gitu. Di sini nanti kita akan lebih banyak menghabiskan banyak waktu, di sini tidak terlalu banyak waktu, di sini sedikit waktunya gitu. Walaupun harganya lebih mahal ya, tapi kan nanti tetap jauhnya lebih murah kalau misalkan kita
berjamaah atau grup gitu ya. Jadi kan kalau misalkan kita bangun sendiri gitu ya, misalkan kita mau bikin 100 PBN, otomatis kan 1.500.000 kali 100, ya otomatis kita harus punya 150 juta ya. Nah kalau misalkan kita bagi ke setiap peserta gitu, jadi kan masing-masing cuma 1.500.000, 1.500.000, tapi sudah bisa punya 100 link PBN yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai sumber backlink tanpa batas, begitu. Itu saja mungkin teman-teman, perkenalan dari saya ya. Sampai ketemu nanti di Zoom, insya Allah akan kita laksanakan mungkin setelah maghrib aja kali ya. Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.